Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berjumpa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah agar Allah menginginkan kebaikan buat kita. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, maka Allah akan buat orang itu memahami agama. Fid din. Ada banyak ilmu yang bermanfaat dalam urusan dunia kita, pekerjaan kita. Tapi di antara semua itu, yang menjadi tanda Allah ingin kebaikan buat kita, kita belajar agama. Ada orang-orang kafir, mereka belajar, kemudian menghasilkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk umat manusia, ya, bermanfaat, berguna. Tapi tatkala dia mati dalam kondisi kekufuran dia, neraka tempat. Dengan ilmu yang dia dapati mungkin dia memberikan manfaat kepada manusia, tapi terkadang dia lupa dengan manfaat untuk diri dia sendiri. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Ulaika humul fasiqun. Kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Lupa sama perintahnya, lupa sama larangannya, lupa sama panggilan. Apa yang terjadi? Allah akan bikin orang itu lupa sama diri dia sendiri. Sama dirinya lupa. Sama hal yang bermanfaat buat dirinya, yang maslahat untuk dirinya, yang berguna untuk dirinya, dia lupa. Boleh jadi dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya tanpa dia sadari. Apa penyebabnya? Karena dia lupa sama Allah SWT. Kita mengkaji kitab Tauhid, karena memang surga nggak akan dibuka kecuali kita bawa kunci La ilaha illallah. Ahibbatillah, kita tahu bahwasanya La ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Kalimat bak berlian yang harus dijaga. Ada banyak yang ingin menjamah itu berlian. Ada banyak yang ingin merampok, mengambil itu berlian. Ada syayatinul ins wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia yang akan terus berusaha untuk mengambil La ilaha illallah yang ada pada diri kita. Maka kita perlu belajar. Apakah kita sudah menjaga La ilaha illallah? Atau kita sekedar mengucapkan, lalu kita tidak pernah tahu dengan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Kita hidup, bekerja, mencari dunia, kita lupa bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan La ilaha illallah yang seharusnya kita jaga. Kita udah bahas tuh 14 bab sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bahwa tiada seorang pun atau apapun yang berhak disembah selain Allah. Nggak ada. Di Indonesia kita melihat ada banyak sesembahan. Kalau kita nyebrang ke India sana, kita akan lebih banyak lagi melihat benda-benda, binatang-binatang yang disembah. Yang mereka mendekatkan diri kepada ya sesembahan-sesembahan itu. Mereka berpikir, oh ini layak disembah. Layak dimintain pertolongan. Layak dimintain perlindungan. Ingat, nggak ada.
sesuatu pun yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Loh, itu kan klaim sepihak. Itu kan pernyataan umat Islam. Loh, kita buktikan. Tunjukkan mana sesembahan-sesembahan itu yang dibuat sama manusia. Manusia membuat sendiri itu sesembahan. Yang kadang-kadang di mana akal dia? Dia melihat makhluk yang tidak bisa berbicara, dia sembah. Kita akan baca bab ini, karena bab ini sangat berguna sekali agar kita menjaga tauhid kita ketika kita perlu sesuatu. Jangan minta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dibaca. Tafadhal. Nah, Tafadhol, hai Mukhlis. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيشركون ما لا يخلق شيئا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, semua sesembahan yang ada, bukan hanya bicara berhala sebenarnya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ada yang menyembah Uzair, ada yang mengklaim bahwa mereka menyembah malaikat. Ya, kita lihat manusia dengan keberagaman keyakinan mereka. Kita kalau berangkat ke Yunani, kita akan mendapat cerita tentang dewa-dewa mereka. Ada Zeus, ada siapa lagi mereka. Mereka punya cerita itu. Kalau kita berangkat ke India, kita juga akan mendengarkan cerita-cerita yang kurang lebih mirip. Adanya makhluk-makhluk yang dianggap sebagai Tuhan nama mereka, kemudian mereka sembah. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengajak orang-orang untuk menggunakan akal sehat mereka. Yang pertama Allah katakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Gimana mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Yang pertama, tidak menciptakan apapun. Emangnya itu berhala-berhala buat matahari? Emangnya mereka yang menurunkan hujan? Emangnya mereka yang menciptakan ikan? Mereka yang menciptakan nyamuk? Mereka yang bikin lalat? Apa yang mereka ciptakan? Allah katakan, ma la yakhluqu syai'an. Ini nakira fi siyakin nafi. Umum, gak ada apapun yang dibikin sama mereka. Suruh bikin beras mereka, gak bisa bikin beras. Menanam padi, oh mereka mungkin bisa Ustaz. Sekarang ada beras tiruan, mungkin ada telur bikinan. Iya, semua mereka menggunakan bahan ciptaan Allah Azza wa Jalla.
Bikin apa? Mereka menciptakan ayam, mereka menciptakan sapi, kemudian mereka potong, dikorbankan kepada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan mereka. Ma la yakhluqu syai'an. Ingat, tatkala seorang dikasih rezeki sama Allah, kepada siapa engkau bersyukur? Engkau membuat ritual sebagai bentuk syukur karena ya dikasih rezeki. Sama siapa engkau berdoa? Kalau sama Allah, engkau harus tahu cara berterima kasih sama Allah SWT. Kemudian yang kedua, wahum yukhlaqun, mereka diciptakan. Matahari diciptakan, rembulan diciptakan. Nggak ada yang ngomong matahari menciptakan dirinya sendiri di mana. Patung-patung berhala yang dibuat sama mereka, itu juga ciptaan Allah. Lautan, yang terkadang masih ada orang-orang yang meyakini lautan itu dapat memberikan rezeki. Tunggu dulu lah. Lautan itu makhluk. Sawah itu makhluk. Gunung itu makhluk. Semua yang kita lihat itu makhluk. Kok bisa kita memohon kepada makhluk? Lu enggak, kita mohon sama Allah. Betul kau mohon sama Allah. Kau mohon sama Allah. Yang kau mohon, minta sama Allah. Kenapa kau lakukan ritual itu? Oh, ini tradisi dan budaya. Ya sudah. Itu jawaban mereka. Maka tatkala manusia ini diajak berpikir menggunakan logika mereka, apa jawaban mereka? Karena mereka nggak punya dalih. Kenapa kita melakukan ritual ini? Kenapa kita menyembah kepada benda ini? Kenapa kita memohon, meminta kepada sesuatu yang tidak dapat berbicara, tidak dapat memberikan manfaat? Kenapa? Satu jawabannya, tradisi, budaya. Nenek moyang kita dari dulu sudah mengajarkan itu kepada kita. Kita katanya nggak boleh fanatik. Tapi kita harus fanatik kepada kebenaran. Kepada sesuatu yang tidak jelas. Yang hanya warisan. Berapa banyak khurafat, cerita-cerita dusta, dongeng-dongeng yang dibuat. Jadi dulu orang berdongeng. Kemudian generasi selanjutnya meyakini, oh benar ada yang namanya Zeus. Padahal mereka bikin cerita dulunya. Seperti sekarang ini jemaah, kita melihat bagaimana orang membuat sebuah cerita untuk anak-anak. Mereka bikin, ada superhero. Ada Superman, ada siapa lagi lah. Ada Spiderman mungkin, ada Batman. Mungkin ada nama-nama lain. Ini cerita buatan, ngarang. Manusia ini benar-benar ngarang. Kalau antum tanya sama Marvel, ditanya Marvel, ente ini cerita dari mana? Ya ngarang. Cerita, ada yang bikin novel, cerita bohong. Generasi sekarang dikasih cerita bohong. Wallahu a'lam. Nanti setelah berapa tahun, jadi keyakinan orang-orang. Oh ternyata ada Batman. Seperti cerita Zeus, Hercules umpamanya. Cerita, mereka bikin cerita dongeng, kemudian diyakini oleh generasi selanjutnya. Oh ternyata benar. Ada Dewi Fulana, Dewi Vertuna, ada dewa ini, ada jamaah. Itu cerita, itu fiksi. Yang kemudian secara turun-temurun diyakini. Maka Allah ajak mereka berpikir. Jangan lagi, oh ini dari dulu seperti ini. Allah katakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Mereka tidak menciptakan apa ciptaan mereka, tunjukkan mereka bikin apa sih. Sedangkan mereka sebenarnya diciptakan. Mereka itu makhluk. Wala yastati'una lahum nasr. Ini yang ketiga. Allah ajak berpikir lagi. Mereka nggak bisa menolong orang yang minta tolong. Apakah kalau kita datang ke kuburan kita minta tolong sama yang mati, dia bisa nolong kita? Yang berangkat ke berhala minta tolong, kasih sesajen supaya ditolong, mereka bisa nolong. Dari mana dia bisa nolong? Yang keempat, wala anfusahum yansur. Mereka nolong diri mereka sendiri nggak bisa. Cerita Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka.
Ketika ditanya Ibrahim, engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini. Bukan, yang tua, yang paling besar loh. Yang paling besar. Lihat kapaknya ada di situ. Loh, gimana sih engkau? Tanyakan kepada yang hancur itu, siapa yang menghancurkan? Diajak berpikir sama Nabi Ibrahim nih orang. Kalau selama ini yang kalian sembah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Nolong diri mereka sendiri nggak bisa. Tapi kembali lagi. Ketika diajak berpikir, mereka pakai otot. Karena apa? Oh, ini tradisi, ini kearifan lokal, ini adalah dari nenek moyang. Ya, ingat, semua kearifan lokal yang baik, yang sesuai dengan agama dan maslahat untuk manusia, fadl, selama tidak bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul. Tapi kalau engkau melestarikan kearifan lokal hanya karena nenek moyang melakukannya, tunggu dulu. Kesyirikan itu adalah warisan dari mereka. Patung-patung berhala disembah itu warisan, budaya. Apakah akan dilegalkan? Apakah Nabi SAW ketika melihat orang Mekah itu memiliki 360 berhala, memiliki tempat-tempat yang dikeramatkan, Nabi melegalkan? Oh, nggak apa-apa, ini kearifan lokal. Apabila yang diyakini kearifan lokal bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan akal sehat, masa mau dilestarikan? Ya enggak lah. Dulu ada yang tumbal, manusia dijadikan tumbal. Oh, ini tradisi budaya. Mau dilegalkan. Yang mana yang kau akan legalkan? Apa standarmu? Kalau kita umat Islam, standarnya apa? Qala Allah, qala Rasul. Ini Muslim. Kalau non-Muslim ya, lakum dinukum waliyadin. Taib. Dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan sesembahan-sesembahan yang kalian mohon selain Allah tidak memiliki apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu itu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Quran Surat Fatir ayat 13-14. Barakallahu fikum. Di ayat sebelumnya ketika Allah menafikan bahwa mereka tidak layak untuk disembah, Allah menyebutkan karena mereka tidak menciptakan, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan, mereka nggak bisa nolong orang lain, mereka juga nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Sekarang di sini bicara kepemilikan. Mereka punya apa sih sehingga pantas disembah? Maka Allah sebutkan. Dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah. Biasanya ada yang menyembah orang yang sudah mati. Ya. Ada yang menyembah berhala, macam-macam lah sesembahan yang ada. Yang kalian panggil-panggil, yang kalian seru-seru. Kata Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka itu tiada mempunyai apa-apa. Walaupun setipis kulit ari. Qitmir ini kulit arinya biji kurma. Kalau antum lihat biji kurma, kalau makan kurma, kadang-kala ada yang tipis yang membungkus biji kurma itu. Itu mereka nggak punya. Kita jemaah, kalau kena musibah kita ngomong apa? Innalillah. Kita semua milik Allah.
wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah SWT. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Loh, yang kalian sembah, yang kalian minta-minta, mereka nggak punya apa-apa. Kenapa disembah? Siapa yang menciptakan ikan di lautan? Siapa? Yang kadangkala ada nelayan-nelayan yang kemudian membuat sebuah ritual, entah kepada siapa mereka meminta. Siapa yang menciptakan ikan di lautan? Siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Siapa yang bikin karang-karang yang indah di lautan? Kita minta sama siapa? Nah, kalau mereka nggak punya apa-apa, itu kulit arinya, biji kurma, mereka nggak memiliki itu. Kok bisa diminta? Kok bisa disembah? Kemudian Allah sebutkan, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa, memohon kepada mereka, meminta sesuatu kepada mereka, la yasma'u du'akum. Mereka nggak akan dengar dari kalian. Kok bisa dimintain tolong, dipanggil-panggil, oh dia akan mendengar. Nggak dengar mereka, jemaah. Makanya ada yang menyembah arwah-arwah yang terdahulu ya, kita lihat mungkin yang ateis ya, atau animisme. Ya Allah, kau minta sama mereka. Mereka ada di kuburan-kuburan nenek moyang mereka. Anda pernah ke satu daerah ya, yang masih animisme, yang mereka menyembah roh-roh nenek moyang. Mereka nggak punya apa-apa, dipanggil yang nggak dengar. Loh, kadang-kadang dengar ya, dengar setan yang datang. Mereka nggak dengar yang dimintain. Berhala-berhala, patung-patung itu nggak bakal dengar juga. Terus Allah katakan, walau sami'u, andai kata mereka bisa dengar. Mereka bisa dengar. Mastajabu lakum. Mereka nggak akan bisa memperkenankan doa kalian. Kenapa? Mereka nggak punya apa-apa. Mereka makhluk yang dimiliki, bukan yang memiliki. Wa yaumal qiyamah, hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum. Baru mereka, oh enggak, kita enggak menyembah kalian. Iya, karena tahu mereka tidak pantas disembah, tidak layak disembah. Tapi kenapa ketika hidup di dunia sudah dikasih tahu, dikasih penjelasan. Jamaah, ini bukan hal yang ringan ya. Bagaimana orang-orang musyrikin di Mekah itu dikasih tahu sama Nabi SAW. Kan kok minta sih sama berhala? Kok minta sama patung? Kok minta sama gunung? Kenapa kalian minta sama mereka? Udah dikasih tahu mereka itu makhluk. Mereka nggak punya apa-apa. Nanti mereka akan berlepas diri. Tapi apa gunanya pada waktu itu? Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Jadi orang kalau ngerti, apalagi Allah nih, orang kalau ngerti ngasih tahu itu jelas. Tapi kau mau menerima penjelasan itu apa tidak? Ahibati fillah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah ayat ini dalam kitab Tauhid, beliau menyebutkan masalah kuburan. Kita tahu bahwasanya kita Muslim itu dulu dilarang ziarah kubur. Di awal Islam, para sahabat itu cuma nguburkan jenazah, udah nggak ada ziarah kubur. Yang ada cuma nguburkan jenazah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ini mungkin tahun ke-8 Hijriah. 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi SAW. Aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Kenapa? Apa tujuan ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhir. Mengingatkan kepada akhir. Bukan untuk minta sama yang mati. Bukan sekedar untuk mendoakan yang mati. Soalnya kalau bicara doa, dimanapun kita berada, kita bisa doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa kita lakukan itu tanpa kita ke kuburan. Tapi ketika ke kuburan, kita mengingat kematian. Namun ada sebagian orang yang meminta kepada orang yang sudah mati.
meminta. Bukan ziarah untuk mengingat kematian, bukan ziarah untuk mendoakan, tapi ziarah untuk berdoa memohon kepada yang mati. Beliau mengatakan, berkaitan dengan orang yang sudah mati, apakah mereka mendengarkan salam yang diucapkan kepada mereka ketika kita mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar? Beliau menyebutkan ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, bahwa yang mati itu tidak mendengarkan salam. Bahwa sabda Nabi SAW ketika ziarah kubur, Assalamualaikum, semoga keselamatan buat kalian. Maksudnya itu bukan sedang menyampaikan salam, ngobrol sama yang mati. Bukan. Kemudian disebutkan, kalau kita terima bahwasanya mereka mendengar salam itu, sebagaimana di hadis yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, bahwa ketika seorang itu mengucapkan salam kepada orang yang mati di kuburannya, yang dulu di dunia mereka saling mengenal, maka orang itu akan bisa mendengar dan menjawab salam tersebut. Maka disebutkan di sini, kalau memang disebutkan mereka mendengar, ya sudah, mereka hanya mendengar salam dan menjawab salam. Bukan berarti mereka mendengarkan yang lainnya, enggak. Karena disebutkan cuma salam aja. Ini, jadi ada orang, enggak, mereka dengar, anak kalau ngomong sama dia, minta, Bapak, tolonglah, anak ini sulit rezekinya sekarang, mudahkan. Kau minta sama yang mati. Baik. Jadi kalau disebutkan bahwasanya mereka mendengarkan doa orang mati itu, mendengarkan permohonan orang yang hidup, maka ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran Karim. Maka nggak ada pertentangan. Kita mengucapkan salam berarti kalau memang dia mendengar, ya mendengar salam aja. Kemudian kalau mereka bisa mendengar, katakan kalau mereka bisa mendengar, mereka nggak bisa memperkenankan doa kalian. Pendapat yang kedua, bahwa orang-orang yang mati mendengar. Baik, bentar ya. Iya, orang-orang. Kalau disebutkan orang-orang yang mati itu mendengar, dikatakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa orang yang mengantarkan jenazah itu ketika mereka pulang, orang-orang itu mendengar suara sandalnya orang yang pergi meninggalkan kuburan itu. Maka beliau mengatakan jawaban untuk dua dalil ini. Yang pertama tadi orang yang ziarah mengucapkan salam, ya. Kemudian ketika orang pulang mengantarkan jenazah yang mati itu mendengarkan suara sandal mereka. Maka disebutkan di sini bahwa kita ketika disyariatkan mengucapkan salam kepada yang di kuburan, itu bukan berarti mereka mendengar. Enggak. Karena kita setiap sholat, dulu sahabat juga, ketika mereka sholat, mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka mengucapkan salam. Artinya sahabat yang di Mekah mengucapkan salam. Sahabat yang berada di Yaman mengucapkan salam. Nabi nggak dengar. Enggak. Jadi ucapan salam itu bukan berarti mereka mendengar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan suara yang didengar oleh orang yang mati, suara sandal itu, yaitu hanya berkaitan dengan ketika mereka pulang. Bukan berarti kemudian kita boleh minta sama yang mati. Bukan. Ngobrol sama yang mati. Enggak. Ucapkan salam kepada dia. Doakan orang yang mati. Ahibati fillah, di surat Saba ayat 22. Ini berkaitan dengan tadi, bahwasanya yang disembah oleh manusia sejatinya mereka nggak punya apa-apa. Kenapa kita minta sama dia, minta rezeki sama dia, sedangkan dia bukan pemberi rezeki? Minta kesehatan sama dia, sedangkan dia tidak bisa memberikan kesehatan. Minta harta yang berlimpah, dia nggak punya apa-apa. Sampai Allah sebutkan tadi,
kulit arinya, biji kurma, mereka nggak punya. Terus kita mau berdoa mohon sama mereka. Coba kita baca surat Saba ayat 22. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Barakallahu fiik. Itu tuh. Mereka nggak punya apa-apa. Zarrah yang sebesar semut. Kadang-kadang diterjemahkan atom. Debu. Kita kadang-kadang lihat ya Maya, ada debu yang kalau kena cahaya itu kelihatan debu itu. Mereka nggak punya. Itu pun mereka nggak memiliki. Kenapa disembah? Kita perlu pertolongan. Kita perlu bantuan Allah, kita perlu rizki. Kita punya banyak keinginan, mintanya sama siapa? Sama Allah saja. Kenapa? Karena dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengatur. Maka dia yang berhak disembah. Kok kemudian kita memohon kepada makhluk, kepada sesuatu yang tidak memiliki apapun? Di surat Ali Imran, ayat 26-27. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, lanjutkan. Ayat selanjutnya. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Barakallahu fiik. Masihkah kita akan memohon kepada selain Allah?
Nggak ada yang pantas disembah. Tidak itu malaikat, tidak itu nabi, tidak itu siapapun. Karena semuanya makhluk. Mereka tidak menciptakan apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan, bantuan buat orang lain, wala buat diri mereka. Mereka juga tidak memiliki apapun. Apapun. Nggak punya apa-apa. Langit dan bumi ini milik Allah. Oh, kita lihat manusia kadang-kala dia memiliki harta berlimpah ruah. Engkau nggak punya apa-apa engkau. Buktikan bentar lagi datang malaikat pencabut nyawa, selesai semuanya. Engkau itu dimiliki dan engkau tidak memiliki. Maka seharusnya yang diminta, disembah adalah yang memiliki. Dan pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau ingin kekuasaan, engkau ingin kerajaan, engkau ingin kedudukan, pergilah kepada pemiliknya. Bukan pergi kepada yang dimiliki. Alhamdulillah. Kadangkala kita kurang mengenal Allah, kurang menghargai Allah, sehingga kita melakukan kesyirikan, memohon kepada selain Allah. Kenapa syirik itu dosa besar? Kenapa pelaku syirik itu dikatakan syarrul bariyah? Manusia yang paling buruk. Walaupun dia pakai baju yang mewah, walaupun dia suka membantu orang lain, menolong orang lain, gara-gara engkau menyekutukan Allah, maka engkau jadi orang yang paling jahat dan paling buruk. Baik, kita akan membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau menanamkan di diri para sahabatnya agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Beliau hanya makhluk. Beliau hanya manusia yang diutus sama Allah Azza wa Jalla. Beliau nggak punya apapun. Beliau tidak mengatur alam semesta ini. Beliau tidak menurunkan hujan. Beliau tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Enggak. Beliau hanya hamba utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dibaca, dilanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rubaiyatahu faqal kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanuzilat a'udzu billahi minasyaitonir rajim laisa laka minal amri syai'. Ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya dan pecah gigi gerahamnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya? Kemudian turunlah ayat, tak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Barakallahu fikum. Taibah. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW ya, ketika perang Uhud. Perang itu terjadi tahun ketiga Hijriah. Umat Islam mengalami kekalahan. 70 sahabat terbunuh pada waktu itu. Nabi SAW berjuang jamaah untuk menegakkan agama ini. Beliau terluka, disebutkan di sini wajah Nabi terluka, dahinya terluka, gelang-gelang baju besi masuk ke pipi Nabi SAW. Wa kusirat rubaiyatuhu. Dan rubaiyah itu tadi di terjemahan yang kita baca disebutkan gigi geraham. Di buku yang ana baca ini gigi taringnya. Yang betul rubaiyah itu adalah gigi yang berada di antara taring dengan gigi setelah taring.
Jadi rubaiyah itu adalah gigi tengah ya, yang jumlahnya rubaiyah itu 4. 2 di atas, 2 di bawah. Itu rubaiyah. Jadi bukan geraham dan bukan taring. Gigi apa namanya? Gigi, 2 gigi yang di tengah ya. Yang di atas sama di bawah itu jadi 4. Itu rubaiyah. Itu yang kusirat. Kemudian dan di sini kusirat pecah ya. Pecah gigi Nabi, nggak lepas, tapi ada pecahannya gigi Nabi SAW. Berarti beliau Rasul SAW. Di saat kita melihat ada orang yang bangga, dia kebal, dia bawa pisau nih. Nabi nggak kebal, alaihi salatu wassalam. Enggak. Berdarah-darah wajah Nabi SAW. Kemudian engkau kebal dengan, engkau bangga dengan kekebalanmu. Ilmu dari mana itu? Belajar dari mana engkau? Maka kita lihat ilmu kebal ini dimiliki oleh ya orang-orang kafir pun pakai ilmu kebal. Kita lihat, jangan bangga ketika ada muslim dipakai ilmu kebal seakan-akan ilmu itu adalah ilmu dari Islam. Kita lihat ada non-muslim, Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Ya mungkin sekarang bisa ditonton ya. Non-muslim, kebal dia jemaah. Jangan kemudian beranggap itu karomah Nabi SAW. Pecah giginya. Berdarah-darah wajahnya. SAW. Kemudian beliau sedih ya. Maka beliau mengatakan, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Nabi seakan-akan memvonis mereka tidak akan beruntung. Karena mereka telah melakukan tindakan yang tidak hormat. Bahkan tindakan yang melukai Nabi SAW. Lalu turun firman Allah SWT. Allah mengatakan, Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Enggak. Artinya engkau nggak bisa memutuskan fulan beruntung, fulan tidak beruntung. Engkau makhluk. Engkau utusan Allah. Tapi engkau nggak punya kekuasaan. Mengatur, mengatakan fulan nggak akan beruntung. Nabi nggak punya, jemaah. Beliau hanya utusan Allah. Maka di akhir surat Al-Kahfi ya, Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, aku itu manusia biasa seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Itu yang membedakan. Ketika Nabi mengatakan bagaimana mereka akan beruntung mereka melukai nabinya, maka Allah mengatakan engkau nggak punya urusan, engkau nggak punya kekuasaan apapun dalam urusan itu. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan jamaah. Dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau berdiri dari ruku pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Gigi apa disebutkan? Afan, coba lihat. Ketika ketika beliau berdiri dari ruku pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Siap. Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd fa'anzalallah laisa laka minal amri syai', yang artinya, ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan. Setelah beliau Rasulullah SAW mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, setelah itu turunlah firman Allah, Laisa laka minal amri syai', tak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, beliau mendoakan semoga Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham
dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat, Laisa laka minal amri syai'. Tak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Nabi nggak punya apa-apa. Orang-orang yang didoakan sama Nabi untuk binasa masuk Islam. Safwan bin Umayyah masuk Islam, Suhail bin Amr masuk Islam. Jadi inilah yang harus menjadi bahan renungan buat kita. Nabi nggak punya apa-apa. Gitu. Urusannya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 188. Coba kita baca surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Al-A'raf ayat berapa sih? 188. 188. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Nabi menyatakan itu, jemaah. Bahwa beliau nggak punya apa-apa. Beliau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Beliau juga tidak tahu dengan yang gaib. Bagaimana kejadian-kejadian dalam perjalanan hidup Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau aku tahu dengan yang gaib, ya aku akan memperbanyak kebajikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Ketika Nabi SAW dalam satu peperangan, ya, dalam satu perjalanan bersama pasukan perang, itu mereka kehilangan kalungnya Aisyah. Dicari jamaah sampai orang-orang mengeluh. Ternyata kalungnya itu didudukin sama onta. Kalau Nabi tahu dengan yang gaib kan tinggal ngomong, sudah itu di bawahnya onta. Tahu Nabi SAW, kecuali yang Allah kasih tahu. Ketika perang Uhud, Nabi nggak tahu kalau akan mengalami kekalahan. Maka ketahuilah bahwa beliau hanya basyirun wa nadhir. Beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita, bagaimana sikap kita kepada Nabi SAW? Kita tidak memohon kepada Nabi SAW. Kita bersalawat buat Nabi SAW. Kita menyampaikan pesan-pesan Nabi kepada umat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu yang kita lakukan. Kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita kalau datang ke kuburan Nabi SAW, ngapain? Kita ucapkan salam kepada beliau. Tapi tidak memohon berdoa kepada beliau. Karena nggak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Beliau juga mengatakan itu. Agar beliau tidak dikultuskan. Beliau cuma manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang ayat 214. Beliau berdiri dan bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Wahai Fatimah binti Rasulillah, mintalah kepadaku apa saja yang kau kehendaki. Tapi sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Nabi menyampaikan itu demi agar mereka memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Hanya Allah tempat bergantung. Dia esa dan tidak sekutu baginya. Beliau hanya utusan Allah. Beliau sampaikan kepada pamannya, kepada bibinya, kepada putrinya beliau sampaikan. Aku nggak bisa memberikan manfaat buat kalian di hadapan, nggak bisa. Kalau urusan di dunia mau minta, bisa dikasih. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, nggak bisa. Kalian kalau mau minta, minta sama Allah. Jangan minta sama Nabi SAW. Hibatifillah, kalau kita melihat ya kondisi masyarakat ya, entah di Indonesia, mungkin di negeri-negeri yang lainnya, ada yang mereka meyakini Nabi SAW bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal Nabi sudah mengatakan, aku nggak bisa. Sebagian mereka ada yang mengatakan, idza ayakumul amr fa'alaikum biqabri. Iya. Bagaimana nih orang-orang kalau kalian sedang kesusahan, kalian hendaklah ke kuburanku. Sudah. Kalian minta. Kok bisa kita disuruh minta kepada yang mati? Dan banyak sekali jamaah ya. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwasanya orang itu berusaha untuk digiring agar tidak memurnikan permohonannya kepada Allah saja. Engkau nggak bisa minta langsung sama Allah, nggak bisa. Engkau banyak dosanya. Engkau minta sama yang mati itu, dia kan orang soleh. Aibatifillah, tuh orang-orang yang meninggal dunia butuh doa kita. Oh, tapi dia waliullah, walaupun waliullah, dia sudah meninggal dunia. Makanya kenapa kita sering mengatakan rahimahullah, rahimahullah, rahimah. Karena udah selesai dia dengan dunia ini. Di surat Al-Jin ayat 21-22. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. ayat 22. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Nah, artinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Barakallahu fikum. Jadi yang berhak disembah,
yang berhak kita berdoa memohon kepadanya itu hanya Allah. Kan kita perlu melakukan ritual mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Silahkan lakukan. Pendekatan kepada Sang Pencipta. Dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau ketika terkena musibah, ketika terjadi umpamanya kekeringan, paceklik. Beliau sholat, istisqa, minta sama Allah SWT. Hari Kamis kalau nggak salah, di kota Mekah atau kota Madinah, mereka sholat istisqa, minta sama Allah. Bukan berangkat ke tempat-tempat keramat agar diberi hujan. Minta sama Allah. Dan Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku kabulkan. Cuma kadang-kala tadi ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah kok minta sama Allah kok lama banget, tapi kok minta sama fulan kok cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dan Allah akan mengabulkan doa dengan memberikan satu dari 3 hal. Boleh jadi yang dia pinta, Allah berikan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari musibah yang sepadan dengan doanya. Atau yang ketiga, Allah kumpulkan doa-doa itu sebagai tabungan pahala buat dia nanti di hari akhir. Maka ingat, la ilaha illallah. Semua sesembahan-sesembahan itu hanya karangan manusia. Hanya fiksi, cerita, dongeng, dan terbukti. Mereka hanya makhluk. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas dosanya. Mungkin kita langsung bisa masuk ke sesi pertanyaan. Tafadhol Ahi Beta untuk menyampaikannya. Ahi Beta, silakan. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Di sini ada 6 pertanyaan, mungkin satu persatu saya bacakan langsung ya Ustadz. Siap. Izin. Bismillah. Bismillah. Pertanyaan pertama, apakah setiap mereka yang mengatakan Al-Fatihah untuk almarhum itu sampai juga kepada yang dikirim? Doa apa yang benar untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia? Begitu Ustadz. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ini bukti ya, bahwasanya mereka yang meninggal dunia itu memerlukan doa kita. Walaupun dia adalah waliullah. Kita lihat, kita sering dengar ya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Habib Fulan, kepada Kiai Fulan, Al-Fatihah. Ini sebagai bukti bahwa kita meyakini mereka itu perlu doa kita. Sehingga jangan sampai kita berdoa memohon kepada mereka. Mereka yang kau kirimin pahala kan. Karena mereka nggak bisa nambah pahala. Kau kirimin pahala. Baik. Kalau berkaitan dengan mengirimkan Al-Fatihah ya, kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Bukan masalah Al-Fatihah. Surat-surat yang lainnya. Ada orang yang membaca Yasin, yang membaca Al-Baqarah, kemudian dikirimkan kepahalanya kepada yang sudah meninggal dunia. Masalah ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah menghadiahkan pahala bacaan Quran itu bisa sampai? Bisa sampai apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Syafi'i berpendapat enggak nyampe. Yang sampai itu sedekah. Karena Nabi SAW mencontohkannya. Dengan memberikan penjelasan kepada para sahabat. Ketika datang seorang, kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ibundaku meninggal dunia. Dalam kondisi
beliau tidak berwasiat. Aku waktu itu keluar, tidak berada di kota Madinah gitu. Ibu nggak sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Kata Nabi, "Na'am, tasaddaq anha." Iya, kau sedekah buat dia. Menghajikan yang sudah meninggal dunia. Ketika Nabi SAW di Mina, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ibunya meninggal dunia, bernadar kepingin haji. Apakah boleh aku bayarkan hal itu? Boleh. Adapun bacaan Al-Quran, apakah bisa dihadiahkan buat yang meninggal dunia? Ada dua pendapat. Wallahu alam, pendapat yang mengatakan tidak sampai karena memang ya tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Apalagi kalau seperti yang dilakukan sebagian orang, selesai sholat atau apa, mereka kirim Al-Fatihah. Coba lihat, di hadis mana Nabi SAW pernah mengirimkan Al-Fatihah buat yang meninggal di Uhud? Atau Nabi SAW mengirimkan Al-Fatihah buat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Fatihah buat Ruqayyah putri beliau. Buat Zainab putri beliau. Buat Ummu Kulthum putri beliau. Apakah beliau kirimkan Al-Fatihah buat syuhada yang mati di perang Mu'tah? Anda tidak pernah mendapatkannya. Ini keluar dari khilaf tadi, tapi kalau bicara seperti yang dilakukan orang kirim Al-Fatihah, Anda terus terang sampai sekarang belum pernah mendapatkannya. Mungkin ada orang-orang yang mendapatkan hadisnya atau contohnya dari para sahabat, ya kita amalkan. Tapi kalau enggak, lebih baik dihindarin jamaah. Kita ini ikutin Nabi SAW. Terus bagaimana cara kita apabila kita ingin kebaikan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Doakan. Allahumma ghfir lahu warham. Allah mengatakan, ud'uni, mintalah kepada aku. Maka kau minta buat orang tuanya. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa akrim nuzulahuma wasi' mudkhalahuma. Atau kita katakan, Allahumma ja'al qabrahuma, ya Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Jangan jadikan kuburannya lobang-lobang neraka. Itu yang dicontohkan sama Nabi SAW. Maka ketika Nabi sholat jenazah, ini contoh real ya, bagaimana kita berdoa buat orang yang mati. Ketika sholat jenazah, takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu tidak dihadiahkan buat yang mati, enggak, kita yang baca. Kemudian takbir yang kedua, kita bersolawat buat Nabi SAW. Kita tidak menghadiahkan buat yang mati, enggak. Yang ketiga, kita baru mendoakan. Jadi Al-Fatihahnya tidak dikirimkan kepada yang mati, tapi yang terjadi Al-Fatihahnya kita baca, salawat kita baca, kemudian kita berdoa. Jadi tawassul dengan Al-Fatihah, dengan salawat kita, kemudian kita berdoa buat yang meninggal dunia. Takbir yang keempat juga doa buat kita dan meninggal dunia. Jadi itu yang dicontohkan sama Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Adapun menghadiahkan bacaan Al-Quran, mau itu Al-Fatihah atau yang lainnya, memang ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih, yang ana lihat itu yang lebih kuat, bahwa saya nggak sampai kepada yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih di mute kayaknya, Bang. Yang kedua, jika kita sedekah atas nama orang tua kita yang sudah tiada, apakah diharuskan dengan menyertakan bin atau binti, Ustadz? Demikian. Iya, bagaimana teknis ketika kita bersedekah buat orang tua kita? Ini berkaitan dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua akan mendapatkan yang apa yang dia niatkan. Ketika kita bersedekah, umpamanya kita bangun masjid. Niat kita dalam hati masjid ini buat bapak anak yang udah meninggal dunia. Dia bangun sudah. Ya udah cukup.
Kenapa? Karena Allah sudah tahu dengan apa yang antum niatkan. Bahwasanya antum bangun rumah ini atau bangun masjid ini untuk bapak antum. Siapa nama bapak antum? Ya Allah sudah tahu. Jadi tidak harus disebutkan namanya. Umpamanya korban. Ketika berkorban untuk orang tua. Umpamanya antum korban buat bapak antum. Antum tinggal ngomong bismillah. Allahu Akbar, ini untuk orang tuaku ya Allah. Selesai, Allah sudah tahu. Tapi kalau dititipkan ke orang yang menyembelihkan umpamanya, ya kita kasih tahu dia. Buat siapa? Bapak anak, namanya Fulan bin Fulan. Soalnya kalau namanya Fulan, banyak Fulan itu. Maka yang dimaksud Fulan bin Fulan, bapaknya anak. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi intinya kalau kita yang mensodakohkan, kita niatkan buat orang tua kita, sudah Allah tahu. Atau antum niatkan buat ibunya, buat bapaknya, Allah sudah tahu. Nggak perlu orang itu tahu, mamanya. Yang kita kasih sodakoh, anak ini sodakoh atas nama ibu anak. Nggak perlu. Antum sudah sodakoh atas ibu antum, antara antum sama Allah. Orang itu taunya terima sodakoh, jazakumullah khair. Tapi kalau antum mau kasih tahu bosnya itu buat orang dengan niatan buat orang tuanya, nggak apa-apa juga. Ada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan ketiga. Apakah kesalahan yang ada di dalam hati akan dibalas dengan azab dan siksa Allah? Apa yang harus dilakukan jika terlintas pikiran yang buruk di dalam hati? Apakah cukup dengan istighfar? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, hati itu berbicara dan hati itu beramal. Amalan hati itu rasa takut. Amalan hati itu tawakal. Amalan hati itu cinta, benci. Tapi hati itu juga berbicara. Bagaimana dengan pembicaraan yang terjadi di hati kita? Selama belum keluar di lisan, maka aman. Rasul SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuhum ma lam yantiqu aw yaf'alu. Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah memaafkan buat umatku pembicaraan yang terjadi dalam diri mereka selama mereka belum mengucapkan atau melakukan. Tapi kalau amalan hati, hati-hati. Amalan hati itu kadangkala yang berkaitan dengan iri, dengki. Atau kita benci dengan orang yang taat sama Allah. Engkau akan dihisab. Gimana engkau benci? Ini berkaitan. Karena memang benci itu amalan hati. Tapi kalau pembicaraan hati tadi, maka itu dimaafkan. Selama belum mengucapkan dan sebelum dilakukan. Lalu kita perlu memperbanyak ketika datang ya pikiran-pikiran buruk itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau engkau dapat tuh godaan-godaan setan, pikiran-pikiran buruk ya dari bisikan setan, maka hendaklah engkau membaca a'udzubillah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Izin pertanyaan keempat, bagaimana doa dapat merubah takdir? Padahal takdir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Takdir itu kita tidak mengetahuinya. Kecuali setelah terjadi. Baru kita tahu, oh takdirnya sakit. Taib. Ini sakit nih orang. Kita tahu nggak dia sembuh atau dia mati? Kita nggak tahu lagi. Ketika dia mati baru, oh takdirnya mati. Oh takdirnya sembuh. Contoh lain. Kita tahu nggak kita itu akan kaya atau miskin? Kita nggak tahu. Kita disuruh berusaha.
Kita disuruh berdoa. Tapi ada orang yang berusaha berdoa tetap miskin. Tapi ada orang yang berusaha berdoa jadi kaya. Disinilah kita harus tahu bahwasanya takdir itu berkaitan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah itu tahu dengan apa yang bakal terjadi, bagaimana kejadiannya, itu Allah sudah tahu. Dan itu yang ditulis. Orang ini akan berdoa, kemudian dengan doanya Allah mudahkan urusannya. Itu juga ada di takdir. Maka kita disuruh berdoa, karena kita nggak tahu. Kita disuruh berusaha, karena kita nggak tahu. Maka beramal tugas kita, berdoa. Dan Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa, mohon, aku kabulkan. Orang disuruh berobat, kata Nabi SAW, tadawaw. Kalian berobatlah. Wala tatadawaw bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Ini disuruh berobat. Kenapa nggak mengatakan, ya, kalau anda takdirnya sembuh, ya sembuhlah. Ya enggak, kan disuruh berusaha. Allah menjadikan sebab-sebabnya. Kita disuruh meniti sebab-sebab tersebut. Doa pun termasuk sebab. Kita disuruh. Loh, bagaimana kok bisa berubah takdirnya? Allah sudah tahu. Dan itu pun sudah tertulis dalam takdir. Bahwa antum akan berdoa. Memohon kepada Allah. Kemudian Allah akan sembuhkan. Ketika Nabi SAW membesuk seorang sahabat. Dilihat sama Nabi SAW, sahabat ini parah banget sakit. Maka Nabi mengatakan kepada dia, hal da'autallah bisyai. Apakah engkau pernah berdoa memohon sesuatu kepada Allah? Kata sahabat ini, iya ya Rasulullah. Aku berdoa. Aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, azab yang bakal kau berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tastati'u dhalik. Engkau nggak mampu. Nggak mampu dengan azab Allah. Kok bisa minta azab? Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta afiyah sama Allah? Minta keselamatan dan kesembuhan. Halla qulta, kenapa engkau enggak berdoa mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya sahabat ini baca itu doa, sembuh. Maka kita disuruh berusaha, kita disuruh berdoa ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kita berusaha lagi, berdoa lagi, karena sejatinya yang tahu dengan takdir kita hanya Allah Azza wa Jal, dan kita sebagai seorang hamba disuruh berusaha semaksimal mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, melanjutkan pertanyaan kelima. Apakah orang yang semakin taat sudah pasti ujian hidupnya akan semakin berat? Bagaimana menata hati yang senantiasa dadanya terasa terhimpit dengan beratnya ujian yang bertubi-tubi? Mohon pencerahannya ya Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, bicara ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian itu disesuaikan dengan kadar keimanan seseorang. Itu kalau bicara ujian. Tapi ada yang azab. Kita ngelihat ada orang yang nggak pernah sholat, dikasih ujian, itu azab buat dia. Padahal kalau bicara keimanan dia sholat aja nggak pernah. Kok dikasih azab yang bertubi-tubi, tabrakan, terjatuh, hancur usahanya. Itu azab, dan boleh jadi untuk menguji dia agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, yubtala rajul ala qadri imani. Kalau bicara ujian, itu sesuai dengan kadar keimanan. Kalau imannya kuat, Allah akan tambahkan ujian. Kalau ringan imannya, Allah ringankan ujiannya. Sesuai dengan kadar keimanan. Kalau dikatakan anak ini, ya Allah, saya dikasih ujian bertubi-tubi. Tunggu dulu. Boleh jadi ujian itu azab buat antum. Boleh jadi. Hendaklah antum bertobat sama Allah SWT. Boleh jadi yang terjadi kepadamu memang untuk menghapuskan dosa-dosamu. Atau untuk mengangkat derajat.
Tapi ketika seorang mengatakan akan dikasih ujian bertubi-tubi, terhimpit dadanya, merasa sempit. Coba antum ingat-ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada antum. Ada sebagian kita yang merasa hidupnya ini semuanya bala. Engkau lihat jari-jarimu, bisa bergerak apa enggak? Engkau lihat kukumu, tumbuh dengan normal. Engkau lihat rambutmu. Engkau lihat kedua matamu. Engkau bisa mendengar. Engkau lihat jantungmu. Ada yang harus operasi jantung. Ada yang operasi jantung, dikasih kanker lagi, dikasih ini itu. Lihatlah kepada yang lebih berat ujian. Engkau perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosamu, mengangkat derajatmu. Engkau lihat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan dan lihat kepada orang yang lebih susah penyakitnya, lebih berat cobaannya, sehingga engkau merasakan alhamdulillah. Kita ini kadang-kala jamaah selalu melihat kepada yang di atas, sehingga kita merasa ya Allah senangnya orang itu. Ya orang itu senang. Engkau lihat ada yang lebih susah daripada dirimu. Orang kalau naik mobil, kemudian lihat kepada yang punya pesawat pribadi, dia akan mengatakan, ya Allah, susah, fulan senang hidupnya. Orang yang naik motor, melihat kepada yang punya mobil mewah, dia kepingin punya mobil itu. Dia merasa, Allah, aku hidupku bertahun-tahun aku naik motor. Tapi coba yang naik motor, lihat kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat kepada yang pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda, lihat kepada yang lumpuh dan tidak bisa kemana-mana. Engkau akan bersyukur sama Allah bahwa nikmat Allah itu banyak. Dan sekali lagi, ujian itu boleh jadi untuk mengangkat derajat. Dan boleh jadi untuk menghapuskan dosa. Semoga dalam semua kondisi, kita bisa melewatinya. Karena hidup di dunia tak lama, jemaah. Ujianmu, musibahmu, cobaanmu bentar lagi akan habis. Engkau akan berpindah kepada kehidupan yang kalau engkau nggak lulus dalam kehidupan ini akan lebih berat lagi di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan ke-6, apa yang harus diucapkan ketika melihat orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, mengejek Allah, agama Allah, Rasulullah, dan orang yang bertakwa, apakah boleh mengucapkan kepadanya laknatullah? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ketika kita melihat orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, tugas kita adalah merubah kemungkaran tersebut. Berdakwah, saling memberikan nasihat, wasiat, agar dia berbuat kebaikan. Maka tatkala kita bersama kawan kita yang berbuat atau berucap satu hal yang dibenci sama Allah, maka nasihati orang itu. Ngomong apa kita sama dia? Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah SWT. Ittaqillah. Itu yang kita lakukan. Kalau bicara apakah boleh kita melaknat dia, orang beriman itu nggak suka melaknat. Enggak. Orang beriman, kata Nabi SAW, laisal mu'min bitta'an walal la'an. Orang mukmin itu tidak suka mencela dan tidak suka melaknat. Ya sudah, kita kasih nasihat dia, bertakwalah kepada Allah SWT. Ya. Bagaimana Nabi SAW menghadapi Abu Jahal, menghadapi Abu Lahab, mendakwain mereka, mengajak mereka kepada Allah SWT. Jaga adab itu. Jadilah orang yang lembut. Bagaimana nih? Contoh ya, yang bisa kita jadikan teladan. Nabi SAW sedang bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu mereka melewatin atau dilewatin sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini benci sama Nabi SAW. Benci sama Islam. Mereka ingin Nabi mati. Alaihi salatu wassalam. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, Assalamu alaika ya Muhammad. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Mereka mengatakan, semoga engkau binasa. Semoga engkau mati. Bukan assalam, tapi assam. Alaik. Mendengar itu, apa sikap Aisyah? Aisyah marah. Dia mengatakan, wa'alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga kalian semua binasa, dilaknat.
dan dimurkasi murka sama Allah SWT. Pantas Aisyah mengatakan itu sebenarnya. Suaminya dikatakan binasa, didoakan kebinasaan. Tapi apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kok nggak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, apa kok nggak dengar aku jawab apa? Nabi menjawab, wa'alaikum, dan semoga kalian juga. Lalu Nabi memberikan penjelasan kepada Aisyah, maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu kalau ada di sesuatu, melainkan kelembutan itu akan memperindah,nya. Jadi indah dengan adanya kelembutan di situ. Tapi kalau dicabut, jadi berantakan. Maka jadilah muslim yang lembut. Kalau tadi kita tegas, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih penjelasan. Adapun doa melaknat dia, ingat orang mukmin enggak mudah-mudahan lidahnya melaknat dan mengutuk. Doakan kebaikan buat dia, semoga dapat hidayah dan semoga Allah membuka pintu hatinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tadi Anda dengar ada 6 pertanyaan, sepertinya 6 sudah kita jawab. Apabila yang Anda sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair.